Shalom Bapak Ibu Saudari, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan kebetulan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober adalah hari Sumpah Pemuda yang menjadi suatu kebanggaan kebersamaan para pemuda-pemudi di negara kita. Sebelum kita mendengarkan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudari. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita khotbah pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma 8 ayat 14. Begini firman Tuhan: semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita dapat memahami dalam penggalan khotbah itu, nas khotbah itu, ternyata ada ruang gerak di mana orang-orang percaya masih bisa memilih menyelenggarakan atau hidup dengan tidak peduli dengan pimpinan oleh Roh Allah, atau hidup melalui pimpinan Roh Allah. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan sejarah manusia, sebutan anak Allah bagi manusia terhenti pada waktu manusia tidak lagi hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 4, Alkitab mencatat ada anak-anak Allah dan ada juga anak-anak manusia. Anak-anak Allah adalah menunjuk keturunan Set yang masih hidup dalam bimbingan Tuhan, yang hidupnya masih dalam firman Tuhan. Tetapi ketika anak-anak Allah dari keturunan Set terjadi kawin campur dengan anak manusia yang diwakili oleh keturunan dari Kain, yang hidupnya dicatat Alkitab daging adanya, maka membuat anak-anak yang dalam asuhan Allah menjadi ikut terseret dalam hidup kedagingan dengan keturunan Kain. Jiwa mereka pada akhirnya tercemari oleh cara hidup orang berdosa. Hal ini membuat Allah menjadi marah, Allah menjadi filu, sehingga manusia menjadi orang-orang berdosa dan Roh Allah mundur dari kehidupan manusia. Saudara yang terkasih, oleh karena itu pantaslah dan menjadi sebuah keharusan supaya disebut menjadi anak-anak Allah, maka seseorang harus memberi diri untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Orang-orang yang tidak memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Allah sebenarnya tidak pantas memanggil dia dengan panggilan Bapa di sorga. Sebenarnya yang pantas memanggil dia Bapa adalah mereka yang bersedia setiap saat hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, hidup mengerti kehendak Tuhan, yaitu apa yang baik dan apa yang berkenan bagi Allah. Saudara yang terkasih, ketika kita sekarang memanggil Tuhan Yesus adalah Bapa, yang walaupun keadaan kita memang belum sempurna, dalam arti belum hidup dalam pimpinan Roh Kudus secara penuh, kita harus terus belajar untuk bertumbuh dan hidup di dalam penguasaan Roh-Nya. Kehidupan Kristen yang sejati adalah ketika orang Kristen hidupnya selalu ada dalam penguasaan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada orang percaya untuk mengasuh, untuk membimbing orang-orang percaya supaya roh atau nesama manusia menjadi kuat dan berkualitas. Nisat Haim atau roh manusia yang pernah dihembuskan oleh Allah kepada manusia itu adalah kualitas original dari Tuhan yang luar biasa, di mana kualitas murninya dimampukan kembali oleh Tuhan Yesus agar orang percaya dapat memunculkan kualitas manusia surgawi untuk kembali dibangkitkan. Dan bila hal ini berlangsung dengan baik, artinya kesediaan manusia kembali hidup di bawah kuasa Roh-Nya, maka Allah akan membangkitkan roh manusia itu untuk kembali menguasai jiwanya guna dapat melakukan kehendak Allah. Saudara yang terkasih, kalau manusia tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka roh manusia tidak sanggup melakukan kehendak Allah, atau roh manusia menjadi lemah. Tentu hal ini menjauhkan hidupnya di dalam perkenaan kepada Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, roh memang penurut,
tetapi daging lemah. Artinya roh memang berkehendak untuk taat, tapi tubuh dengan keinginan dosanya lebih kuat menguasai kehidupan. Roh manusia lemah untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk itu saudaraku, supaya roh manusia menjadi kuat, maka seseorang harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan melalui firman Tuhan sebagai makanan roh, dan jiwanya sehari-hari dan hidupnya tidak boleh jauh dan tidak boleh lepas dari firman-Nya. Sebab melalui firman Tuhan, maka panca indera rohaninya akan semakin mampu membedakan mana perkara baik dan mana perkara yang tidak berkenan. Semakin tajam menangkap kehendak Tuhan untuk dikenakan di dalam hidupnya. Ibrani 5 ayat 14. Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu setiap kita kali bertindak, baik melakukan kegiatan maupun mengambil keputusan-keputusan, hendaknya kita selalu meminta tuntunan terlebih dahulu, memberi setiap hari, mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Apakah sesuatu yang kita pikirkan atau tindakan yang kita ambil adalah buah dari pimpinan Roh Allah atau keinginan daging kita? Jika kita hidup melalui pimpinan Roh Kudus, maka perubahan yang pasti akan terjadi dalam kehidupannya, dan ketidakpuasan hal-hal duniawi berubah menjadi ketidakpuasan terhadap hal-hal rohani. Dari haus dan lapar akan perkara duniawi ini berubah menjadi haus dan lapar akan perkara-perkara di atas atau perkara rohani, menjadi haus dan lapar akan kebenaran Tuhan untuk dikenakan. Kalau sebelumnya manusia rohani belum dihidupkan, maka sekarang harus mulai dihidupkan. Jika ia sungguh-sungguh bertekun hidup dalam pimpinannya setiap hari, ia pasti mulai bisa memahami perkataan-perkataan Tuhan Yesus, seperti mengumpulkan harta surga. Anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Orang percaya bukan berasal dari dunia ini, dan lain sebagainya. Ia bisa mulai mengerti firman yang mengatakan, asal ada makanan dan pakaian cukup. Panca indera rohaninya dari hari ke hari menjadi semakin terlatih dan semakin tajam mengerti kehendak Tuhan untuk dilakukan. Saudara yang terkasih, dengan memahami kebenaran ini, kita semakin mengerti kalimat Tuhan Yesus yang berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Maksud perkataan Yesus adalah bahwa perkataan-perkataan Tuhan Yesus mengarahkan manusia untuk memiliki kehidupan yang dipimpin oleh roh, bukan lagi oleh nafsu daging. Maka dalam pernyataan sebelumnya ia berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Sebab di dalam kekekalan di hadapan Yesus, orang percaya harus membutuhkan apakah dirinya layak disebut anak-anak Allah. Saudaraku yang terkasih, itulah yang menjadi landasan, itulah yang menjadi kehidupan orang-orang percaya, bahwa dia harus hidup di dalam roh Allah tanpa memperdulikan, tanpa ada roh daging di dalam kehidupannya. Nah, hari ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang menjadi suatu kebanggaan, suatu motivasi yang sangat luar biasa bagi para pemuda-pemudi yang telah mengikrarkan janji setia kepada bangsa dan tanah air. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, nats khotbah kita mengingatkan bahwa semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Maka oleh sebab itu, dalam Sumpah Pemuda pada hari ini mengingatkan kita bahwa roh Allah lah yang memimpin para pemuda-pemudi yang berada di seluruh Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Roh Allah lah yang menyatukan mereka untuk menjadikan mereka menjadi satu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi atas syafaan firman yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan kami, hanya melalui pimpinan roh Allah lah kami bisa layak di hadapan-Mu. Hanya melalui tuntunan roh Allah lah kami bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau mampukan kami menjadi anak-anak Allah melalui tuntunan roh-Mu yang kudus itu. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman yang Engkau berikan. Amin.